Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali ya semangatnya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Tolong kepada KM, pimpin doa terlebih dahulu. Mangga sok silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang ibu mau bertanya, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini? Ada berapa orang? Sebutkan namanya dan kenapa alasannya. Wah, ternyata hadir semua. Alhamdulillah, rupanya hadir semua. Kalian itu patut diacungi jempol, mantap. Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ibu mau nanya terlebih dahulu sama kalian. Kalian pernah nggak sih disuruh sama orang tua kalian? Atau khususnya ya, kalian pernah nggak sih disuruh sama ibu kalian misalnya buat beli minyak, beli royco, beli bawang, beli gula ke warung? Pernah? Pastinya pernah dong. Ya, misalnya kalian disuruh nih buat beli royco ke warung sama orang tua kalian, sama ibu kalian. Royco itu misalnya satu royco itu satu bungkus harganya 500 perak. Nah, kalian disuruh sama ibu kalian beli royco 2000. Sedangkan uang yang ibu kalian kasih itu ada 5000, otomatis ada kembalian 3000. Nah, ketika itu kembaliannya kalian masukin ke kantong kalian atau kalau kalian kasihin kembaliannya ke orang tua kalian atau ke ibu kalian? Ayo, dimasukin ke kantong kalian atau kembaliannya langsung dikasihin sama ibu kalian? Harus jawab jujur loh ya. Gimana? Kesiapain? Ke ibu? Wah, alhamdulillah, ternyata kalian ini termasuk anak-anak yang jujur. Masya Allah, hebat sekali ya. Nah, sekarang pembahasan pada hari ini itu bertemakan hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Oke, apa sih manfaatnya kita harus jujur? Kenapa sih kita harus jujur? Coba ada yang tahu kenapa kita harus jujur? Yap, karena kejujuran itu akan membawakan kita pada keselamatan. Karena kejujuran itu manfaatnya kita akan mudah dipercaya sama orang, seperti tadi mudah dipercaya sama ibu kita, akan mudah dipercaya sama teman-teman kita. Nah, ketika kita berlaku jujur, amanah, ataupun istiqomah, bukan hanya ibu kita yang akan menyayangi kita, akan tetapi Allah juga akan mengikuti menyayangi kita. Oke, nah tujuan pembelajaran pada kali ini agar kita senantiasa selalu berbuat jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal-hal yang kecil saja seperti tadi ketika kita disuruh sama ibu kita ke warung, ketika ada uang kembalian, maka seharusnya kita kembalikan lagi sama ibu kita uang kembaliannya. Oke. Nah, sekarang ibu akan menayangkan PowerPoint-nya, yang dimana dalam PowerPoint itu kita ada beberapa materi yang akan kita bahas pada hari ini, seperti yang tadi disebutkan tentang kejujuran, tentang amanah, dan juga tentang istiqomah. Tolong anak-anak cermati dengan baik, dengarkan dengan baik, dan tulis apa yang diperlukannya, apa yang menurut kalian itu penting. Tapi menurut ibu ini penting semua. Oke, sebelum kita membahas tentang kejujuran, ibu mau terlebih dahulu bertanya, ada yang tahu nggak apa itu jujur? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oke, silakan Rania, apa itu jujur? Yap, betul. Nah, jadi jujur itu artinya adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, jadi jujur itu adalah kesesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita perbuat. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kita itu harus berperilaku jujur? Ada yang tahu nggak? Nah iya, karena jujur itu sangat penting. Dan orang-orang yang berani jujur itu termasuk orang-orang yang hebat. Kenapa bisa disebut hebat? Apakah karena dia mempunyai otot yang besar? Apakah ia mempunyai tulang yang kuat? Ataukah karena ia memakan besi setiap hari? Enggak ya, karena
Kenapa sih orang-orang yang jujur itu disebut orang yang hebat? Karena orang-orang jujur itu telah berani mengungkapkan atau telah berani mengatakan hal-hal yang jujur, walaupun itu sebenarnya pahit, walaupun itu sebenarnya sulit bagi mereka. Nah, kenapa kita harus berperilaku jujur? Ya tadi balik lagi, karena kejujuran itu penting, dan orang-orang yang berani berkata jujur itu akan mudah dipercaya oleh orang lain. Oke, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal birro yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Ini hadis dari riwayat Bukhari ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan tadi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawakan kita ke dalam surganya Allah. Siapa yang enggak mau masuk surga coba? Pasti pada mau masuk surga kan ya? Oke, kita berdoa semoga kita dipertemukan lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya, lalu apa sih hikmah atau manfaat dari berperilaku jujur itu? Nah, hikmah atau manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Kenapa mendapatkan kepercayaan dari orang lain? Seperti tadi, ketika kita disuruh oleh ibu kita membeli Royco, kemudian itu uangnya ada lebihnya, maka kita harus mengembalikan uang lebihnya itu kepada ibu kita. Maka dari situ ibu kita akan percaya kepada kita. Nah, yang kedua, mendapatkan banyak teman. Kenapa sih akan mendapatkan banyak teman? Karena siapa sih yang gak mau punya teman yang jujur? Pasti kalian semua juga mau dong ya punya teman-teman yang jujur, yang kalau kita misalkan nitip sesuatu disimpan, dijaga dengan baik, gak dirusak, gak diambil, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, akan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Oke, selanjutnya itu kita bahas tentang amanah. Coba ada yang tahu artinya amanah apa? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu kita bahas bareng-bareng ya. Amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nah, amanah juga berarti pesan yang disampaikan atau dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerima pesan tersebut. Misalkan teman kita lagi curhat nih sama kita, teman kita bilang, tolong ya jangan dibilang-bilang sama siapa-siapa, cukup kamu aja yang tahu. Nah, maka dari itu ketika kita diamanahkan atau kita diamanahi oleh teman kita untuk tidak menyebarkan rahasianya, maka kita harus menjaganya, seperti itu. Nah, amanah ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, amanah terhadap sesama manusia, yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Nah, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa sih? Yaitu dengan taat akan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Apa sih yang taat akan perintah Allah itu? Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua, misalnya ketika orang tua kita menyuruh kita, seperti tadi menyuruh kita ke warung, ya kita harus taat sama orang tua kita, langsung menuju warung. Nah, menjauhi segala larangannya itu apa? Ya, menjauhi segala larangannya itu menjauhi kedurhakaan terhadap orang tua kita. Misalnya seperti tadi ketika orang tua kita menyuruh kita ke warung, kita jangan langsung bilang, alim, gak mau, tetapi kita harus menurutinya gitu, karena itu suatu hal yang baik. Kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita berbuat yang tidak-tidak, menyuruh kita berbuat durhaka kepada Allah, maka kita bisa menolaknya. Nah, yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Seperti apa sih amanah terhadap sesama manusia? Misalnya seperti tadi ketika ada teman kita yang curhat sama kita. Teman kita tuh curhat sama kita, terus teman kita bilang, jangan dibilangin sama siapa-siapa ya, cukup kamu aja yang tahu, tolong jaga rahasia ini dengan baik, tolong jaga cerita ini dengan baik. Nah, otomatis kita juga harus amanah, harus bisa bagaimana caranya menjaga cerita tersebut agar tidak tersebar sama orang lain. Atau misalnya ketika kita dititipi suatu barang, atau misalkan kita dititipi suatu HP, misalkan HP, ketika teman kita ke kamar mandi, teman kita nitip HP, maka kita harus bisa menjaganya dengan baik, harus bisa
mengembalikannya dengan bentuk yang semula lagi. Jangan kita ambil, jangan kita jual misalnya, jangan. Nah, untuk yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri ini seperti apa sih? Nah, amanah terhadap diri sendiri itu misalnya ketika Allah memberi kita kedua pasang mata, kedua pasang tangan, kedua pasang kaki, itu harus benar-benar kita jaga dan kita pelihara. Ketika Allah memberikan kita mata, maka kita harus bisa menjaganya dan memeliharanya, harus bisa digunakan dengan melihat hal yang baik. Ketika Allah memberikan kita sepasang telinga, maka kita harus bisa menjaganya dengan baik dengan cara mendengarkan hal-hal yang baik. Ketika kita diberikan dua pasang tangan, sepasang tangan ini, maka kita harus bisa menjaganya dengan baik dengan cara menolong orang lain atau menggunakan tangan ini dengan yang baik, menjauhi mencuri, jangan jauhi, itu namanya mencuri. Terus ketika kita diberi sepasang kaki sama Allah, kita harus bisa menjaganya, memeliharanya dengan baik dengan cara melangkahkan kaki kepada hal-hal yang baik, melangkahkan kaki menuju kepada kebaikan, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada istiqomah. Ada yang tahu nggak apa itu istiqomah? Coba angkat tangan. Angkat tangan lagi, angkat tangan lagi. Oke lah, kalau misalkan belum ada yang tahu apa istiqomah, kita akan membahasnya bareng-bareng ya. Istiqomah itu artinya sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, dalam makna yang luas, istiqomah itu artinya sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita walaupun kita sedang menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Misalnya kalian di dalam lingkungan pertemanan itu hanya kalian saja yang berhijab, sedangkan teman-teman kalian tidak. Ketika teman-teman kalian memperlihatkan rambut indah mereka, ketika teman-teman kalian mengepang rambut mereka, tetapi kalian istiqomah, teguh pada pendirian kalian untuk memutuskan tetap berhijab, maka itu disebut istiqomah. Ketika kalian mempertahankan hijab kalian walaupun di dalam lingkungan kalian ternyata hanya kalian saja yang berhijab, nah itu disebut istiqomah. Nah, apa saja sih hikmah perilaku istiqomah? Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan, baik itu di dalam dunia, karena ia telah tekun dan ulet teguh pendiriannya. Yang ketiga, orang yang istiqomah itu dan yang selalu sabar itu serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya manusia yang akan menyayangi kita ketika kita berbuat jujur, ketika kita berbuat amanah, ketika kita berbuat istiqomah, tetapi Allah juga akan menyayangi kita, akan melindungi kita dari berbagai macam godaan-godaan, dari berbagai macam bahaya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu meminta untuk membagi kelompok kalian. Tolong bagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Tidak usah kalian berhitung, tidak usah kalian sibuk sana-sini mencari teman kelompok kalian. Kalian cukup membuat kelompok dengan teman sebangku kalian. Ibu minta kalian mencari 3 contoh perilaku jujur, 3 contoh perilaku amanah, dan juga 3 contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta berdiskusi dengan teman sebangku kalian. Kalian jangan lihat Google ya. Ibu meminta diskusi dengan teman sebangku kalian. Kalian lihat di lingkungan rumah kalian seperti apa sih orang-orang contoh perilaku jujur itu. Kalian lihat di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas kalian seperti apa sih contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah itu. Ibu kasih waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Ternyata waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Apakah kalian semua sudah beres? Alhamdulillah. Oke. Ibu minta buat mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu meminta dari bangku belakang. Coba bangku belakang presentasikan hasil diskusi kalian. Wah, alhamdulillah pintar ya.
Tolong teman-teman semuanya apresiasi terhadap kelompok bangku belakang. Ayo, alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya mangga kelompok selanjutnya. Apresiasi untuk kelompok selanjutnya. Ayo, alhamdulillah. Selanjutnya, oke, alhamdulillah ternyata sudah beres ya presentasi kelompok pada hari ini. Rupanya anak-anak ibu Masya Allah pintar-pintar sudah bisa ya. Oke, kita tutup diskusi kali ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu mau memberikan kesimpulan dulu. Tolong cermati baik-baik, tolong dengarkan baik-baik ya apa yang Ibu sampaikan. Oke. Jadi, kesimpulannya, kejujuran itu artinya kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat. Sedangkan amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Yang terakhir ada istiqomah. Istiqomah itu artinya adalah teguh pada pendirian. Seperti itu. Nah, ketika kita berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah, bukan hanya teman-teman kita, bukan hanya guru-guru kita, bukan hanya orang tua kita yang akan menyayangi kita, yang akan melindungi kita, tetapi Allah pun akan menyayangi dan melindungi diri kita. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang mau dipertanyakan? Maka silahkan, jika ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Ada yang mau nanya? Tolong angkat tangannya. Tidak ada. Alhamdulillah. Apakah benar teman-teman sudah paham semuanya ini? Alhamdulillah sudah paham ya. Oke. Ternyata kalian semua sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Tadi juga presentasinya Masya Allah bagus-bagus ya jawabannya. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Tolong kepada KM pimpin doanya terlebih dahulu. Mangga silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ibu mohon pamit. Semoga kita bertemu lagi di minggu depan dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan semangat yang lebih semangat daripada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.